Selamat pagi teman-teman PBITB 2021 ya. Kita lanjutkan tutorial 7 Fisika Dasar 2 ITB ya tentang gelombang elektromagnetik. Kali ini kita akan bahas pertanyaan ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu aja ya. Kita baca dulu. Gambar di samping menunjukkan sebuah kapasitor dengan plat berbentuk lingkaran yang sedang diisi muatan. Jadi ini diisi muatan ya. Ini platnya. Titik A dekat dengan satu kabel di titik A ya, titik B-nya di dalam celah kapasitor nih di dalam celah tetap pada jarak yang sama dari sumbu utama, dan demikian pula titik C jauh dari kabel. Ini titik C jauh kabelnya, dan titik D di antara dua keping tapi di luar celah ini ya. Gambar yang satu lagi, salah satu kurva menunjukkan variasi jarak ya dari besar medan magnet di dalam dan di luar kabel. Kurva lainnya menunjukkan variasi terhadap jarak R dari besar medan magnet dan luar celah kapasitor ya. Jadi ada dua kurva ya. Yang pertama terkait apa? Besar medan magnet terhadap jarak luar ya kabel. Salah satu lagi ini kan ada dua warna ya. Ada yang merah sama yang biru ya. Yang sudah lagi tentang kapasitor ya. Kedua kurva berimpit pada sebagian daerah. Hubungkan ketiga titik pada kurva ini dengan keempat titik di gambar yang A ya. Jadi kita kaitkan ya, atau hubungannya bagaimana relasinya antara gambar A dengan kurva di B ya. Kita coba bahas ya di papan tulis ya. Oke. Solusi tutorial 7 ya. Fisika dasar 2 ITB. Nomor A ya. Pertanyaan nomor 1. Teman-teman udah punya soalnya atau tadi udah baca soalnya, di screenshot aja boleh dilihat. Jadi kalau kita lihat titik 1 ya, ini poin pertama ya. Jika lihat kita titik 1 ya, titik 1 ini berada di kurva merah ya, berada di kurva merah. Di kurva merah. Tadi kan ada dua kurva kan. Yang pertama ada yang seperti ini, kalau nggak salah. Seret. Yang kedua ada yang ini, terus dia jatuh ya. Yang ini yang merah, ini yang merah. Ini yang biru. Biru ya. Biru, sorry. Ya, nah begini ya. Nah, kita ketahui ya bahwa B itu adalah mu 0I/2πr. Nah, dari sini kita melihat hubungan antara medan magnet berbanding terbalik dengan R ya. Karena titik 1 ya, karena titik 1 ini, titik 1 di sini kan, di dalam sini ya, titik 1. Karena titik 1 itu B-nya masih nilainya membesar ya, belum kecil. B-nya masih ada nilainya gitu, masih besar, tapi nggak besar sih, cuma ada nilai ya. Dengan R-nya kecil, R-nya masih di sini, dengan R-nya kecil, jadi berbanding terbalik lah ya, B dengan R ya. Nah, titiknya adalah A kira-kira ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan gambar A, itu titik 1 ini terkait dengan gambar A ya. Titik A, sorry. Jadi titik 1 terkait titik A ya. Jadi jawabannya 1 itu berhubungan dengan A ya. Kemudian kasus yang lain, titik yang lain, kita lihat titik 2 ya. Titik 2 ini pada kurva biru ya. Pada kurva biru. Nah, pada daerah ini titik 2 di sini nih, titik 2 kan. Oke. Ini dia berada di dalam sini kapasitor ya. Di dalam kapasitor itu ada tegangan, teman-teman. Ada tegangan, ada arus ya. Kemudian ada medan listrik di sini ya. Ada medan listrik di kapasitor itu.
Jadi kita cari hubungan yang ada medan listriknya, yaitu tentang hukum Faraday yang reformulasi yang bentuk lainnya, EDS sama dengan minus d flux per dt gini kan. Nah, atau saya tulisnya jadi integral EDR, kita ambil yang mutlaknya ya. Berarti B-nya berubah, A-nya konstan gitu kan, A dB per dt. Nah, jadi DR-nya kita pindahin coba. Jadi kita punya E dt ya, dengan atau A-nya pindah ke sini. Jadi ini dB per dr. Kita punya hubungan antara B dengan R di sini ya, grafik. Berarti ini dB per dr-nya sama dengan gradien berbanding lurus dengan sebuah konstanta A ya. Dan kalau kita integralkan T kan ini berbanding lurus dengan persamaan linear ya. Jadi ini ART kan. Ya, A-nya konstan, E-nya konstan. Nah, itu kan berbanding lurus dengan nilai T persamaan garis ya. Ini kan kayak persamaan garis ya. dB per dt. Atau kalau waktunya ya, jadi dia linear lah ya. Di perbandingan ini linear ya. Berbanding lurus namun linear ya. Jadi kira-kira titik 2 ini pada B ya. Kemudian yang titik selanjutnya itu titik berapa? Titik 3 ya. Titik 3 mirip yang kasus pertama ya. Yaitu yang B-nya berbanding terbalik dengan seper R ya. Berbanding dengan R, sorry. Jadi titik 3 ini nanti nilainya pada saat C dan D karena dia nilainya di sini ya. B-nya kecil kalau R besar ya. Di titik C kan sama ya. Di titik C kan dia jauh ya dari kabelnya. Di titik D juga ya dia jauh dari pusatnya. Oke, seperti itu ya untuk nomor 1. Kita buka lagi nomor 2 ya. Ini terkait perbandingan saja, jadi teman-teman dibanding-bandingkan saja ya. Jika medan magnet dari sebuah gelombang berosilasi BY-nya ini katanya ke arah mana gelombang tersebut merambat, B sejajar dengan suhu apa medan listrik dari gelombang terpolarisasi. Oke, kita coba ya. Ini clear aja ya. Nomor 2. Nah, kita tahu bahwa nilai fungsi gelombang dari medan magnetnya adalah BY ya. BM sin X atau sorry KZ ya. KZ min WT. Nah, jadi ini maksudnya bagaimana? Jadi gelombang elektromagnetik itu kan dia terdiri dari 2 gelombang. Yang pertama terdiri dari gelombang medan listrik ya. Sini misal dari 0. Sorry. Nah, gini ya. Nah, ini medan listrik gitu kan. Ini arahnya ke Y. Ini mah B ya, BY, sorry. Berarti ini B. Ini B ya, arahnya ke Y. Kemudian ini arah Z. Nah, jadi arah Z ini dia merambat nih. Merambat. Nah, nanti bakal ada yang arah X, yaitu medan sebaliknya ya, medan listrik. Ini ke sini medan listrik X. Ini X ya. X, ini BY. Nah, jadi kaitan terkait arah rambat, medan listrik dan medan magnet itu dihubungkan oleh suatu vektor besaran ya. Ini namanya vektor pointing E cross B. Nah, ini namanya vektor pointing. Ini nama orang ya, pointing. Nah, vektor pointing ini menunjukkan adalah
tentang arah rambat dari gelombang EM ya. Arah rambat gelombang EM. Nah, ini perkalian cross ya. Kalau perkalian cross kan menghasilkan yang aturan kaidah tangan kanan ya. Seperti ini ya. Jadi E cross B. Nah, di sini kan udah tahu arah B-nya. Nah, kalau B ini maksudnya osilasi ya. Jadi turun naiknya si BY, arahnya ke Y, ke sumbu J topi ya. Gitu. Ya. Jadi arah rambatnya ke sumbu, kalau ini negatif ya, berarti positif ya. Merambat ke sumbu Z positif ya. Kebalikannya. Kalau dia positif berarti ini negatif. Nah, pertanyaannya adalah merambatnya ke sumbu Z positif ya. Nomor A-nya ya, merambatnya. Kalau B-nya osilasi, B-nya osilasi kemana? Osilasi atau bergetar ke arah sumbu Y positif ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya B-nya adalah medan listriknya arahnya kemana katanya? B, medan listrik E-nya kemana arahnya? Pakai ini aja tangan ini, vector pointing. Berarti ini arahnya K topi kan, arah lambat. Kemudian E-nya kita cari cross. Nah, ini arahnya J ya. Nah, kira-kira apa teman-teman? Pakai ini aja. J apa di cross sama J sama K, berarti I ya. Jadi E-nya adalah I topi ya. Nah, jadi arah E sejajar apa? Sumbu X positif. Sejajar sumbu X positif. Atau E berosilasi ya. Berosilasi ke arah X positif ya. Itu teman-teman. Nomor 2 cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 4 mirip nomor 2 ya. Kita hapus saja, kita lihat dulu soalnya. Gambar di samping menunjukkan sebuah cahaya melewati suatu lembaran polarisator yang memiliki arah polarisasi sejajar. Kita akan memutar lembar ini sebesar 40 derajat searah jarum jam terhadap sumbu yang sejajar dengan arah rambat cahaya. Selama berotasi, jadi selama berotasi ini, apakah sebagian cahaya yang diteruskan oleh lembaran ini bertambah, berkurang, atau tetap? Jika cahaya awalnya tidak terpolarisasi, B terpolarisasi sejajar sumbu X, C terpolarisasi sejajar sumbu Y ya. Nah, kita coba dijawab ya. Ini dihapus ya. Nah, teman-teman, kalau tentang cahaya ya, ini ada 2 ya kategorinya. Yang pertama tidak terpolarisasi, yang kedua terpolarisasi. Nah, kalau tidak terpolarisasi artinya si si cahayanya ini tidak terarah melalui sebuah kutub ya. Jadi cahaya yang datangnya kutub-kutub medan listriknya misalkan dia acak-acakan, berantakan gitu. Tidak ada sebuah arah yang jelas, ya, kutub yang jelas. Seperti ini ya. Kalau terpolarisasi berarti arahnya udah jelas, udah rapi, ya, udah terarah melalui sebuah kutub-kutub tertentu ya. Nah, ini terpolarisasi ya. Kalau ini masih acak-acakan si cahaya yang datang. Nanti biasanya cahaya ini masuk ke dalam sebuah lembaran ya, dinamakan polarisator. Masuk sini ya. Jadi kalau cahaya awal nih datang I0 intensitasnya. Kalau misalkan dia tidak terpolarisasi cahaya awalnya, jika cahaya awal tidak terpolarisasi, nah berarti intensitas setelah melewati lembaran ini, polarisator ini, dia menjadi setengahnya teman-teman. Setengah I0 dan udah
terpolarisasi ya. Jadi ini udah terpolarisasi. Jadi ini sudah terpolarisasi. Ya. Tapi kalau cahayanya adalah terpolarisasi, ya mula-mulanya jika cahaya datang terpolarisasi, berarti cahaya yang datangnya rapi. Kalau rapi, berarti teman-teman intensitasnya nggak usah dirapiin lagi, tapi dia akan diarahkan ya, menjadi dibelokkan. 0 cos kuadrat theta. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dalam kasus ini cahayanya awalnya terpolarisasi sejajar sumbu X. Yang pertama dulu, cahaya tidak terpolarisasi ya, yang nomor A ini. Ini tidak terpolarisasi. Nah, berarti kalau udah masuk polarisator ya, meskipun diputar dia tetap tidak akan dibelokkan ya. Nah, tetapi dia apa teman-teman? Tetapi dia akan dirapihkan ya. Jadi I-nya setengah I0 dan konstan ya, konstan ini. Jadi kalau konstan berarti gimana? Tetap, berarti jawabannya adalah sebagiannya itu ya setengah I0. Jadi sebagiannya intensitasnya adalah setengah I0 dan nilainya tetap ya. Itu kalau tidak terpolarisasi awalnya ya. Nah, yang B. Nah, karena yang B mah udah terpolarisasi ya, dan sejajar sumbu X. Mula-mula kan terhadap sumbu Y ya, si arah polarisatornya. Nah, sekarang terpolarisasi arahnya sumbu X. Ini ya. Tapi diputar sejauh 40 derajat. Nah, kalau udah rapi, berarti I-nya apa? I0 cos kuadrat theta ya. Nah, kalau tetanya diarahkan nanti kan ya, diarahkan terhadap sumbu X ya. Kemudian diputar 40. Nah, jadi diputar 40 terhadap apa? Secara jarum jam kan, secara jarum jam 40 jadi diputar ya. Si cahayanya ya. Nah, jadi kalau cahaya diputar 40, nah kemungkinan eh, sudutnya makin kecil nih terhadap sumbu X. Tetanya mendekati nanti menuju nilai kecil 0. Cos 0 kan apa teman-teman? 1 ya. Nah, jadi ini bertahap ya. I-nya I0 mengecil mengecil. Nah, lama kelamaan membesar ya. Jadi I-nya akan bertambah. Bertambah I yang masuknya pelan-pelan gitu. Kalau yang tadi mah kan setengah I0 tetap nih. Tapi kalau ini pelan-pelan bertahap ya. I-nya menuju sebuah nilai cos yang maksimum ya. Oke. Nah, kalau yang nomor C kebalikannya, kalau dia diputarnya sejajar sumbu apa? Sumbu Y ya. Atau sumbu Y berarti lama kelamaan cosnya 90 ya. Kalau diputar ini ke sini ya. Kan diputarnya ke sini. Jadi lama kelamaan sudutnya membesar. 0 cos kuadrat 90. Nah, ini akan menghilang nanti ujung-ujungnya ya. Kalau menghilang berarti ya intensitasnya mengalami penurunan. Penurunan. Ya. Jadi jawabannya untuk yang B bertambah, untuk yang C menurun, untuk yang A tetap ya. Oke. Itu untuk nomor 3. Nomor 4 sebenarnya mirip dengan nomor 2 ya. Kita coba dibaca ya. Nomor 4 itu mirip banget. Pengerjaannya sama ya. Nih, kan nomor 4. Nih kayak gini kan. Coba di samping menelisik B-nya ke sini, E-nya ke sini. Ditanyakan arah rambat
gelombangnya M, ya teman-teman tinggal crossin aja, cross ya, pakai cross ya. Jadi pakai cross, ini B, ini E ya, di crossin. Berarti S adalah sepermionol E cross B. Nah, kan ditanya yang ini. E-nya apa? E-nya kan min J. Cross dengan B-nya adalah ke sini min I. Nah, S-nya berarti apa? Kalau min kali min itu positif ya. Jadi ini seolah-olah J cross I ya. Jadi kalau J cross I, teman-teman lihat I J K. J cross I melawan perputaran. Berarti negatif ya, negatif K atau P ya. Nah, ini arah rambatnya, arah rambat. Berarti arah rambat gelombang M-nya kemana? Minus K atau P atau ke masuk bidang ya. Jadi arah rambatnya masuk bidang gambar ya. Masuk bidang gambar. Karena masuk ke minus J ya. Atau minus K atau P. Atau minus Z ya, ini sumbu. Minus Z sumbu ya. Sumbu min Z. Oke, cukup ya sepertinya penjelasan untuk hari ini. Untuk nomor 5 mirip ya sama dengan nomor yang 3 ya, tentang polarisator ya. Jadi teman-teman tinggal di masukin aja angkanya. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Solusi ini udah full ya, udah saya buatkan PDF bagi member MESC ya. Dengan harga yang sangat terjangkau, teman-teman dapat dengan mudah ya memperoleh solusi tutorial fisika ataupun kalkulus ataupun kimia ya. Kita udah buatkan sama tim tutor ya. Kalau yang fisika saya yang buatkan sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.